Timur ya. Ada adik Olivia yang sudah bersiap dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dia akan bercerita tentang apa ya Kak Andre? Oke, kita lihat. Oh, tentang Daniel di Gua Singa. Daniel di Gua Singa ya. Sama ya. Oke, baik, kita akan dengarkan bersama cerita dari adik Olivia. Silakan. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu Dewan Juri, dan para penonton. Salve! Perkenalkan, nama saya Olivia Putrijato dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Olive akan bertutur tentang kisah kitab Daniel, bab 6, ayat 1-28. Dengan perikop Daniel di Gua Singa. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar kisah ini belum? Beginilah kisahnya. Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja di kerajaannya. Dan diangkat pula 3 orang pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Nah, teman-teman, Daniel ini memiliki kelebihan melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Namun, orang-orang yang lain tidak menyukai Daniel. Mereka tidak ingin Daniel menjadi pimpinan mereka. Maka mereka pun mencari-cari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Karena Daniel setia. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Sebab itu, Raja Darius pun membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah, teman-teman, apa ya yang akan dilakukan Daniel setelah ia mengetahui bahwa surat perintah itu telah dibuat? Ada yang tahu? Setelah Daniel mengetahui bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti biasa dilakukannya. Lalu bergegas-gegas orang-orang itu masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya.
Kemudian mereka menghadap raja serta menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Maka jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk membebaskan Daniel. Kemudian datanglah lagi orang-orang itu untuk menghasut raja dengan berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Nah, teman-teman, kira-kira apa ya yang akan dilakukan Raja Darius? Ternyata Raja Darius pun memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu berbicaralah raja kepada Daniel, "Hei Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan kau." Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dengan terburu-buru ke gua itu. Ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia dengan suara yang sayu, "Daniel, Daniel, hai Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Tak disangka teman-teman, Daniel pun menjawab raja dengan berkata kepadanya, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga kepada tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai di dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang di seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya
Dia menolong dan melepaskan dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Nah, teman-teman, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, kita harus menerima kelebihan orang lain. Dan yang kedua, kita jangan menghakimi orang lain, karena kita percaya bahwa Allah selalu melindungi orang yang setia dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Oke. Selamat siang. Baik, terima kasih adik Olivia. Salve. Salam yang khas dari Nusa Tenggara Timur. Luar biasa. Yes.